Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama datang bersyukur, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat hari baru, berkat, kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan-Mu terus mengikuti kami seumur hidup. Sebab kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, Ku mengangkat tangan, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, Ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, Ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, sebab Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ya. Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya. Kau hebat Haleluya. Selamatnya Engkau beri, selamanya Engkau hebat. Kami puji, kami sembah, kami cinta. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, kami puji, kami sembah. Haleluya. Amin. Terpujilah nama, terpujilah nama, terpujilah nama Yesus. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Amin, amin, amin. Dan Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah.
oleh karena kemurahan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kebajikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama. Haleluya. Haleluya. Mulia nama-Mu. Mulia nama Yesus. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus. Yesus. Yesus Tuhan. Ya Allah baik. Sungguh baik. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ajaib, ajaib. Perbuatan-Mu dalam hidup kami. Beri yang terbaik bagi kami. Tak pernah Kau tinggalkan dan tak pernah Kau biarkan kami. Kau selalu ada bersama kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat penyertaan yang terus Kau nyatakan dengan kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih. Tak habis-habisnya rahmat dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi Kau nyatakan bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Berterima kasih. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisaiku,
Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku, kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, segarkan jiwaku, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Allah perisai yang kuat, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, ya, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, ya, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami bersyukur karena Engkau yang selalu menopang hidup kami, sehingga kami tidak tergoyahkan oleh apapun, bahkan di tengah badai sekali. Janji-janji firman-Mu itu yang menenangkan hati kami. Setiap perkataan-perkataan firman itu yang menyegarkan jiwa kami. Sebab kami mau lebih mendengar suara-Mu daripada suara yang ditawarkan oleh dunia.
suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Anton. Ya, salam Bapak Ibu. Halo. Hari ini kita akan mau membacakan di dalam Ibrani 4. Ya, Ibrani 4, judul perikop hari perhentian yang disediakan Allah. Ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidakketaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti yang dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidakketaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ya, kalau dalam judul perikop ini Bapak Ibu, hari perhentian yang disediakan Allah. Nah, bagaimana setiap manusia dia akan di dunia ini, tidak ada yang tidak akan meninggal. Ya Bapak Ibu ya, pasti kita akan meninggal, dan akhir hidup kita sebagai kita orang yang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus yang selalu mentaati kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi bagi orang yang belum sungguh-sungguh mengikuti kebenaran firman Tuhan, itu sudah pasti tidak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bagi kita hari ini tentang kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus melakukan firman Tuhan, ya. Kita harus menuruti kebenaran firman Tuhan. Karena di ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup
dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam dan sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sungguh membedakan pertimbangan dan pemikiran hati kita. Jadi kebenaran firman itulah yang merubah hidup kita, yang merubah juga orang-orang yang kita mau jangkau, ya, atau hidup kita, ya. Makanya firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, ya. Jadi kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan kita melakukannya itu akan merubah cara pikir kita, merubah jiwa kita, ya, dan menguatkan kita dalam keadaan yang tidak baik-baik. Nah, itulah kekuatan kebenaran firman Tuhan itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita masih tetap setia tidak membaca firman Tuhan? Apakah kita sudah tetap tidak taat melakukan firman Tuhan? Nah, sebagai kita orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, mari kita membaca dan melakukan firman Tuhan. Dan kita juga sudah mendengarkannya ya setiap minggu kebenaran firman Tuhan lewat khotbah. Ya kita harus menturutinya. Apalagi kita ikut Zoom setiap pagi ini. Kita jangan hanya sebagai pendengar saja, tapi kita harus melakukan dan juga harus memberitakan firman Tuhan itu. Dimulai dari keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Kita harus memberitakan. Bahkan pun orang-orang yaitu saudara kita yang bersama-sama Kristen, kita harus beritakan mereka. Mungkin mereka tidak mengerti apa maksud firman Tuhan ini. Seperti ayat 12 ini kan sangat sangat bagus sekali ya manfaat kegunaan itu firman Tuhan. Jadi hari ini mari kita belajar terus setiap hari mentaati firman Tuhan, membacanya karena kita tahu lewat firman Tuhan ini dalam keadaan hari-hari ini yang tidak baik ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Ya, karena firman Tuhan berkata, siapa yang letih lesu datanglah kepadaku yang berbeban berat katanya kan. Itu kan menguatkan kita dalam hari-hari ini yang ekonomi yang mungkin yang tidak baik-baik saja. Itulah kegunaan firman Tuhan. Ya apalagi yang diajari kebenaran firman Tuhan. Kita harus saling mengampuni. Mengampuninya berapa? 7 kali, 70 kali kan. Itu kan luar biasa firman Tuhan itu. Tuhan mengajarkan kita apalagi eh, tentang kita memberi, mengasihi banyak hal lah ya dalam firman Tuhan. Nah, jika kita mentaatinya itu Bapak Ibu, ya kita akan bisa sampai serupa seperti Kristus dan di harinya nanti kita dipanggil Tuhan ya di kebangkitan Tuhan, di kebangkitan kita akan bangkit dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita juga membaca firman Tuhan dan melakukannya. Nah itu yang judul perikop yang pertama. Yang kedua, Yesus sebagai iman yang besar. Ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, jadi ini bahwa beberapa hari kemarin, Jumat kemarin bahwa kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sudah disalib ya untuk eh, menebus setiap dosa-dosa kita. Harusnya Tuhan Yesus tidak disalib.
Harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang dipukul, harusnya kita yang diludahi, harusnya kita yang ditolak dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi oleh karena Tuhan Yesus setiap manusia mau selamat, dia mengorbankan dirinya untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Nah, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus semasa dia di dunia, dia melakukannya begitu besar hanya untuk agar setiap manusia mendapatkan anugerah. Ya, lewat dosa-dosa kita, eh, Tuhan mengorbankan hidupnya menebus di kayu salib lewat darahnya. Ya, jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan dosa kita yang tidak baik itu. Dosa yang selalu mengikat kita, dosa yang merasa menghantui kita, membuat kita rasanya nyaman. Itu harus kita buang. Kita harus ingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus menebus dosa saya itu besar pengorbanannya. Bahkan kita harus eh, mengakui dosa kita kepada Tuhan Yesus agar anugerah yang Tuhan berikan itu bisa kita terima. Kalau tidak, itu kita tidak akan mendapatkan anugerah itu. Ya, kita bisa jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa? Ya, bisa. Tetapi kita harus setiap hari ketika jatuh bertobat. Bertobat, Tuhan ampuni aku. Kita harus mengaku dosa kepada Tuhan Yesus agar anugerah Tuhan itu terus ada bagi kita. Ya, jadi dan hanya Tuhan Yesuslah juru selamat dan jalan dan kebenaran ya Bapak Ibu ya. Dia adalah yang sudah lahir 100%, dia datang ke dunia ini 100% sebagai manusia dan dia juga meninggalkan tatanya di sorga hanya untuk menebus kita, dan dia juga Bapak Ibu eh, menebus setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya lewat karyanya di kayu salib untuk menaklukkan Taurat dan untuk menyucikan setiap manusia. Dan kalau hari Minggu kemarin kita tahu bahwa dia bangkit, itu menandakan bahwa Allah kita itu, Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu hidup ya. Jadi bersyukurlah kita kalau hari ini percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bersyukurlah. Marilah kita juga semuanya anak-anak Tuhan hari ini. Seperti judul perikop yang di atas tadi. Mari kita membaca firman-Nya, merenungkannya dan melakukannya. Ya, setiap kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sharingkan buat hari ini bagi kita. Mungkin nanti Pak Heri bisa menambahkan untuk kita di dalam Ibrani 4 ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Antonius. Jadi hari ini kita belajar lagi lanjutan dari apa yang kita baca kemarin di Ibrani pasal yang ketiga. Kalau kemarin di pasal ketiga ada kata ketidakpercayaan. Nah, hari ini ada kata ketidaktaatan. Nah, memang dua hal ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kedua hal ini yang menguasai hidup kita di dalam perjalanan kita. Secara khusus hari ini diberitahu kepada kita lagi bahwa masih ada hari perhentian. Tentu sebagai orang yang percaya kepada Yesus, ada tujuan yang menjadi harapan bagi kita sampai hari ini, karena kita masih hidup di dalam dunia ini dan kita masih sedang berjalan di dalam dunia ini, tapi kita tahu di dalam Yesus, maka di akhir dari perjalanan kita di dalam dunia yang fana ini, ada satu tempat perhentian yang begitu kita nanti-nantikan, yaitu bersama dengan Allah menikmati segala kemuliaan. Karena kalau kembali kita merujuk dari apa yang ditulis oleh penulis Ibrani tentang hari perhentian, yaitu hari yang ketujuh, itu berkaitan dengan hari penciptaan.
bagaimana hari pertama sampai yang keenam Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan setiap hari Tuhan berkata semua baik, semua indah. Dan kemudian hari yang ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaannya untuk menikmati segala hal yang terbaik yang Allah sudah ciptakan tadi. Nah, begitu juga dengan kita tentunya. Di dalam dunia ini, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka sekali lagi, mari kita jaga hati kita jangan sampai ada dua hal yang Ibrani catat dari pasal 3 dan 4, yaitu ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Karena dua hal inilah yang membuat kita akan gagal masuk pada perhentian itu. Dan itu dimulai apa? Sekali lagi, hari ini diingatkan kalau hari ini, jikalau pada hari ini kita mendengarkan suara Tuhan. Jadi seperti yang kemarin saya katakan, ya hari ini, kalaupun kita lewati hari ini dan kita masuki hari besok, ya ketika kita masuki hari besok itu menjadi hari ini. Apa artinya Bapak Ibu? Mari setiap hari, hari-hari yang kita lewati, seperti sekarang, sepanjang hari ini kita akan lewati, tentu ada banyak perkara yang kita alami, ada banyak hal yang kita lihat, dengar, rasakan, dan alami. Tapi mari menghadapi itu semua, mari kita lebih mendengarkan suara Tuhan, dan kemudian kita percaya kepada suara Tuhan itu dan mentaatinya. Supaya apa? Supaya kita terus berjalan bersama Tuhan, menikmati damai sejahtera, sukacita, dan sampai pada akhirnya nanti seperti Allah berhenti dari semua pekerjaannya, menikmati semua yang baik, begitu juga kita nanti akan masuk pada hari perhentian itu dan menikmati segala yang baik. Dan di perikop yang kedua yang juga besok akan dilanjutkan, kita bersyukur bahwa kita mempunyai imam besar. Karena di dalam kitab Ibrani ini kita akan melihat ada begitu banyak hal tentang Yesus. Seperti apa yang sudah kita baca di pasal pertama. Kita tahu dia Allah yang berkuasa, yang menjadikan langit dan bumi. Walaupun di pasal kedua kemudian digambarkan untuk sesaat saja dia lebih rendah dari Musa. Kenapa? Karena kalau Musa kan hanya memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan mengorbankan darah domba. Nah, tapi kalau Yesus, dia sendiri menjadi anak domba Allah yang tersembelih itu. Sesaat dia lebih rendah dari Musa, bahkan dari malaikat-malaikat. Karena dia harus menanggung semua dosa manusia. Tapi bersyukur hanya sesaat. Karena kemudian dia bangkit, beri kemenangan, dan memimpin kita sampai pada kesudahan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, setiap hari ketika kita mendengar suara Tuhan, yang saya percaya, sekali lagi Tuhan pasti akan bicara dengan kita secara pribadi. Paling tidak lewat firman, seperti yang kita dengar hari ini, atau yang paling lebih sering adalah lewat hati nurani kita. Roh Kudus akan terus ingetin kita, setiap kali kita menghadapi situasi, selalu akan ada pilihan. Karena hidup ini kan rangkaian dari keputusan-keputusan yang harus kita buat dari pilihan-pilihan yang ditawarkan. Tapi tentu mari hari ini kita mau lebih memilih untuk mendengarkan suara Tuhan, tidak mengeraskan hati kita yang akan membuat kita tidak percaya dan tidak taat, dan akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk masuk tempat perhentian. Tapi mari terus latih hidup kita. Dan hari ini kita bersyukur, kita diingatkan Yesus juga sebagai imam besar yang telah menjadi perantara bagi kita. Sehingga kita juga bisa masuk sampai ke ruang maha kudus itu. Bahkan kita bersyukur hari ini dikatakan imam besar kita itu adalah imam besar yang juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus juga datang dalam kemanusiaan. Karena dia menjadi daging.
dia mengalami apa yang dialami manusia, yaitu apa yang kita alami. Tapi ayat ini dengan jelas katakan hanya ia tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena Yesus lebih mendengarkan suara Bapaknya. Ketika dagingnya mengalami kelemahan-kelemahan seperti kita alami, tapi Yesus selalu berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Nah, gaya hidup seperti itulah yang juga harus kita lakukan hari ini, bahkan seumur hidup kita. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita mendengar suara Tuhan yang mengingatkan kita, menasehati kita akan firman Tuhan, mari lebihlah kita mendengarkan suara Tuhan. Kita percaya dan kita taat, dan itu akan membuat kita sampai pada hari perhentian itu. Karena setiap kita pasti akan mencapai hari itu. Dan setiap kita akan berkumpul bersama-sama dalam kekekalan. Oke, hanya itu saja yang mau saya tambahkan pagi hari ini. Jadi mari Bapak Ibu terus miliki kerendahan hati, kelemah lembutan, supaya kita menjadi orang yang percaya dan taat kepada setiap firman Tuhan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, nanti istri saya akan berdoa dan akan ditutup oleh Antonius. Oke, silakan istriku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami baca, kami dengar Tuhan. Betapa kami punya Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengasihi setiap manusia. Kami bersyukur Engkau yang mengamat-amati setiap hidup kami, bahkan Engkau jauh mengetahui apa yang menjadi kedalaman hati kami, Bapa. Oleh firman-Mu yang seperti pedang bermata dua, Tuhan. Bahkan Engkau menyelidiki setiap hati kami dan mengerti niat-niat di dalam hati kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, buat apa yang sudah Engkau lakukan, buat pengorbanan-Mu, buat karya salib-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan kami iman, percaya kami boleh tetap teguh di dalam Engkau, Tuhan. Dan bahkan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau melihat ketaatan itu ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau bersepakat melepaskan berkat buat hamba-Mu, Antonius Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tetap pakai hidupnya, pakai keluarganya Tuhan, rumah tangganya Tuhan. Dan juga buat jemaat air hitam yang Kau percayakan Tuhan. Ada hikmat-Mu Bapa, kasih karunia-Mu dari hari ke hari. Engkau yang terus pakai hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga sepakat Tuhan berdoa Bapak buat Willy dan Nilu. Apa yang menjadi kerinduan mereka untuk memiliki keturunan ilahi. Kami percaya itu juga yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tahapan demi tahapan yang mereka harus jalani Bapak. Kalau besok juga beberapa hari ke depan mereka juga akan kembali berangkat ke Palembang Tuhan untuk prosedur inseminasi. Tuhan tolong Bapak. Kami percaya Tuhan rahim Nilu boleh sehat dan semua proses inseminasi ini boleh berjalan dengan lancar dan baik adanya. Bahkan bayi yang sudah dipersiapkan Tuhan itu boleh menerima dan boleh pada tempatnya Tuhan, boleh bertumbuh, berkembang Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Engkau yang menenun di rahim Nilu Tuhan. Keturunan ilahi itu Bapa. Menenunnya dengan sempurna Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kau berkati kesehatan Nilu Tuhan. Perjalanan yang harus dilakukan Bapa, biarlah semuanya baik dan berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus. Berkati dokter yang menanganinya Bapa, ada hikmat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat Papi, Pak Ongko Tuhan.
Tuhan juga pulihkan Bapa. Saraf-saraf motorik yang lemah Tuhan akan dikuatkan kembali. Organ-organ gerak dapat kembali berfungsi dengan baik Bapa di dalam nama Yesus. Hati yang dipenuhi dengan sukacitamu, damai sejahteramu yang melingkupi hati pikiran Papi Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami boleh tinggal di dalamnya Tuhan. Ada maksud-maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami juga sebagai orang-orang benar-Mu boleh mendatangkan kesejahteraan bangsa ini, bahkan kesejahteraan dimanapun Engkau percayakan kami boleh tinggal Tuhan. Bahkan di RT di mana kami boleh ada Tuhan. Kami melepaskan berkat damai sejahtera-Mu atas bangsa ini Tuhan. Pemulihan yang Tuhan juga kerjakan atas bangsa ini. Perubahan-perubahan yang terjadi Bapak. Kebijakan-kebijakan apapun yang terjadi Tuhan. Biarlah itu semua mendatangkan kebaikan untuk segenap rakyat Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak. Belas kasihan-Mu tetap Engkau nyatakan atas bangsa ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang ikut Koram Deo Bapa dalam segala aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan sepanjang hari yang baru ini Tuhan. Jaga lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu yang terus berkawal, memagari, menyertai kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah. Dan Engkau yang pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau lewat hidup kami Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, Bapak Ibu, kita mengakhiri juga dan kita menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Jika engkau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan akan memberkati dan menyertai engkau ketika engkau akan keluar dari pintu rumahmu. Tuhan akan sertai perjalananmu. Bahkan Tuhan akan memberkati juga usaha dan pekerjaanmu dan adonanmu, bahkan juga pernikahanmu, bahkan anak-anakmu, bahkan anak cucumu. Tuhan akan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini diucapkan di dalam nama Tuhan Yesus yang terima, kita sama-sama katakan amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok lagi.